tangis Eko Patrio pasca rumahnya dijarah masa baru-baru ini. Tangis Eko tersebut terlihat dari postingannya di sosial media. Bahkan sahabat Eko Patrio yaitu Parto Patrio juga terlihat menangis menyaksikan nasib rumah sahabatnya ini pasca dijarah masa. Sebelumnya, tangis istri Uya Kuya, yaitu Astrid, juga pecah saat ditemui sahabat mereka yang notabene adalah pengusaha tajir Jakarta, Jusuf Hamka, di Masjid Istiqlal Jakarta. Uya Kuya pun didapatinya tampak berwajah sedih. Namun, keduanya mengaku telah ikhlas dengan semua isi rumah mereka yang telah ludes dijarah. Namun, benarkah Uya Kuya dan Astrid masih berharap kucing mereka yang hilang dikembalikan? Seperti apa pula komunikasi Jusuf Hamka dengan Uya Kuya melalui telepon yang diliput secara eksklusif oleh tim intens investigasi kemarin? Bagaimana pernyataan keprihatinan Wakil Staf Kepresidenan atas aksi demonstrasi yang berujung ricuh dan penjarahan? Benarkah mahasiswa masih akan berdemo lagi dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi demonstrasi yang berujung anarkis hingga penjarahan beberapa rumah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Rumah anggota DPR RI yang dijarah tersebut termasuk rumah Eko Patrio. Terbaru, Eko Patrio menulis hal yang mengejutkan yang ia posting di akun sosial media pribadinya. Dalam postingannya, Eko memposting ulang unggahan seorang netizen yang tengah mencari kucing miliknya yang hilang dan menulis, "Kamu kemana, nak?" Kalimat tersebut disusul dengan emotikon menangis Eko Patrio. Di sisi lain, sahabat Eko Patrio yaitu Parto Patrio dengan nama asli Edi Supono tampak memposting dukungannya terhadap Eko Patrio dan Uya Kuya pasca rumah mereka dijarah massa. Dalam postingannya, Parto memajang foto Eko dan Uya dengan caption menyentuh, "Haduh tolong, kenapa orang baik selalu tersakiti?" Yang disusul emotikon menangis Parto. Seperti inilah dukungan Parto Patrio melalui postingan di akun sosial media pribadinya. Tak hanya rumah Eko Patrio yang dijarah massa, tapi juga rumah dari Uya Kuya ikut dijarah. Kesedihan Uya Kuya diungkapkan oleh sahabatnya, pengusaha tajir Jakarta yaitu Jusuf Hamka. Ia mengungkapkan betapa dalamnya kesedihan yang merundung Uya Kuya. Bahkan ketika diajak makan oleh Jusuf Hamka, Uya Kuya bahkan tampak tidak ada nafsu makan. Uya Kuya memang telah tenang dan ikhlas, rumahnya dijarah habis-habisan oleh massa yang anarkis. Namun, ia belum percaya hal tersebut terjadi pada dirinya. Karena itulah, Jusuf Hamka menenangkan Uya Kuya dan Astrid saat mereka bertemu di Masjid Istiqlal 2 hari lalu. Dia udah tenang. Pas pertama ketemu saya langsung peluk dia kan. Saya bilang sabar, kamu orang baik, saya tahu. Sampai saya cium dia, saya bilang, ya, saya tahu perjuangan kamu, saya bilang sabar ya. Saya malah kasih satu ayat yang saya ingat, Innallaha maha sabirin. Orang sabar kekasih Allah, saya bilang, ya Pak, saya udah ikhlas katanya. Saya bilang, Bu Astrid, sabar ya, saya bilang gitu. Allah sedang menuju kamu. Begitu kamu ditekan makin dalam, kamu akan meluncur ke atas makin tinggi. Aku yakin, saya bilang. Memang kelihatan wajahnya Mas Uya sedih, capek. Saya bilang, Mas Uya, kan saya pernah bilang sama Mas Uya, urusan-urusan seperti ini kita harus berjuang bersama-sama. Tidak boleh ada lagi kekerasan di Republik ini.
baik itu terhadap manusia maupun kepada hewan maupun ke tumbuh-tumbuhan. Kita sholat sama-sama di sana. Gitu. Udah sholat sama-sama, saya bawa dia jalan. Udah, Mas Uya mau kemana? Saya mau naik ini taksi. Udah, jangan ikut saya bilang. Mau makan nggak? Lapar sih, lapar katanya. Udah, ikut saya. Saya biasa makan di dekat itu pinggir jalan veteran, di pinggir kali dulu, samping Istiqlal. Saya biasa di sana juga, saya bilang. Akhirnya saya bawa makan dia, makan otak-otak, makan asinan sama kerupuk, terus makan es krim kita di situ di Ragusa, rame udah situ. Terus udah makan, saya anterin dia, terus dia turun, dia bilang, Pak Yusuf, saya turun di tempat temen dia, ya udahlah, itu saya anterin gitu. Jadi makanya itulah yang saya bisa tahu yang kemarin. Jusuf Hamka juga mengungkap bagaimana kesedihan yang dialami Astrid, istri Uya Kuya, pasca rumahnya dijarah oleh massa. Jusuf Hamka mengaku melihat Astrid tengah menangis saat menunaikan sholat azhar di Masjid Istiqlal Jakarta 2 hari lalu. Ia pun berusaha menenangkannya. Meski sedih, namun Astrid mengaku sudah ikhlas. Hanya saja ia merasa kasihan dengan kucing-kucingnya yang kini entah di mana. Jusuf Hamka menemui Uya Kuya dan Astrid naik taksi ke Masjid Istiqlal Jakarta. Jusuf Hamka juga menyayangkan dan menyesalkan terjadinya aksi penjarahan oleh massa di rumah Uya Kuya dan Astrid baru-baru ini. Menurutnya, hal itu bukan budaya masyarakat Indonesia yang dikenal cukup baik. Mas Uya nggak naik mobil, naik taksi. Kenapa sampai sebegitu? Ya mungkin mobilnya udah dia nggak berani bawa mungkin udah nggak tahu kena nggak di Pondok Bambu itu ada mobilnya nggak tahu juga waktu rumahnya dijarah nggak ada ya, mungkin dia lagi mau santai aja dia. Saya lihat kusuk sekali, ibu juga di safnya wanita, dia kusuk itu sholat asar kita gitu, jadi kusuk sekali sambil nangis. Sampai saya bilang, saya yang bilang, Mas Uya, ibu, saya tahu kalian orang baik ya, nggak usah bersedih, Allah akan balas kamu yang dengan lebih baik, Allah gantikan semua yang lebih baik. Dia bilang gitu. Dia bilang ikhlas luar biasa, cuman ibu, dia bilang, saya yang lain saya ikhlas, cuman kucing saya kesian katanya, itu aja dia bilang, kucingnya kesian. Jadi itu aja ibu yang saya dengar. Oh iya, tetap itu menurut saya memang sangat disesalkan dan disayangkan kenapa harus ada penjarahan. Kita bangsa Indonesia yang mungkin budayanya cukup baik ya, cukup tinggi adabnya, kenapa harus melakukan penjarahan seperti itu ya kan? Kita lihat rumah-rumah para anggota dewan terus di target A, B, C, D, terus kemudian kayak Ibu Sri Mulyani katanya ada yang kasih kode pakai kembang api. Jusuf Hamka sebagai sahabat Uya Kuya pun menyampaikan harapannya agar Uya Kuya dan Astrid serta keluarga tabah dan kuat menghadapi aksi penjarahan oleh massa di rumahnya baru-baru ini. Dan secara eksklusif, Jusuf Hamka pun menghubungi Uya Kuya melalui sambungan telepon. Dalam percakapan telepon tersebut, Uya Kuya mengatakan bahwa dirinya sudah ikhlas. Rumahnya dijarah massa. Ia hanya berharap kepada mereka yang mengambil atau menemukan kucing-kucingnya agar dikembalikan. Uya Kuya sudah mengupdate kucingnya yang masih hilang di akun sosial media pribadinya. Ia juga mengungkap bahwa ada beberapa ekor kucingnya sudah kembali dan beberapa sudah diinformasikan masyarakat ditemukan di jalan dan ada pula yang ditemukan oleh polisi. Alhamdulillah sehat. Tuh, Mas Uya, teman-teman kangen tuh sama Mas Uya. Mas Uya sehat-sehat aja kan? Thank you. Ah, Alhamdulillah sehat. sehat ya, makanya. Ya. Semangat. Iya. Thank you. Doain aja yang terbaik. Nggak bakal banyak ngomong dulu, biar kondusif dulu. Karena kalau saya ngomong apapun salah, nanti takutnya digoreng-goreng, dipotong-potong lagi. Karena saya kemarin nggak ngomong apa-apa aja, dibikin video-video pakai video lama saya terus dikasih caption seolah-olah saya ngomong.
Jadi sekarang lebih baik saya nggak komen apa-apa dulu aja gitu aja. Doakan yang terbaik aja, bosnya lagi mengurus keluarga, ngurus semua, dan ikhlas, kita ikhlas kok. Yang penting tolong kucing-kucing kita dikembalikan, itu aja. Instagram story saya, ada yang udah ketemu, ada yang udah di saya, ada yang ditemukan terus di shelter, terus ada yang udah di polisi juga menemukan, segala macam, itu aja. Ikhlas. Yeah. Insya Allah ikhlas. Yang penting kucing-kucing saya kembali, itu aja. Yang saya pikirkan kucing-kucing saya. Best friend lah ya, orang yang baik, yang bisa diajak berteman, dan orang yang bisa dipercaya, dan orang yang amanah. Makanya saya bilang, saya siap Mas Uya, yuk kalau keluar kemana-mana saya yang temenin Mas Uya. Insya Allah umat akan ngerti kok kebaikan Mas Uya. Dan saya yang tahu Mas Uya, saya bisa bilang sama umat semua, sama masyarakat, Mas Uya ini hasilnya bukan dari duit korupsi. Ini belum ada setahun jadi anggota dewan, dan dia selalu keluar duit pribadi dia kok buat kemana-mana. Tapi ada rasa takut nggak sih keluar dari rumah? Wah, ada, pasti ada. Tapi kalau saya dampingin insya Allah aman Ada lah. utara yang seperti itu? Enggak. Ya, teman-teman kayak anggota DPR yang tidak berbuat, videonya diedit, nggak tahu apa-apa kan. Kayak Mas Uya nggak tahu apa-apa. Dan rumah dia kan hasil dari dia ngartis kan. Suami istri pontang-panting kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Terus dia menghasilkan satu rumah. Terus rumahnya di framing untuk dijarah. Kemudian dirusak. Ini kan kayaknya budaya kita nggak begini deh. Kenapa pada ini? Nggak taunya saya dengar katanya orang-orang dari luar kota. Ya saya nggak tahu siapa yang ininya. Tapi maksud saya sudahlah, stop lah kekerasan. Udah nggak zamannya lagi, semua kan bisa diajak ngomong. Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional melalui Wakil Ketua Umumnya, yaitu Viva Yoga Mauladi, telah mengumumkan dan memutuskan untuk menonaktifkan dua kadernya, yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya dari anggota DPRI. Berdasarkan keputusan tersebut, Eko dan Uya Kuya resmi dinonaktifkan per hari Senin, tanggal 1 September 2025. Seperti inilah pengumuman dari Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional tersebut. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Mengejutkan, tangis Eko Patrio mencari kucingnya yang hilang ketika rumahnya dijarah massa. Lantas, seperti apa pernyataan Wakil Staf Kepresidenan yang merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya demonstrasi anarkis hingga berujung penjarahan rumah beberapa anggota DPR RI? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menanggapi aksi demonstrasi masyarakat yang berlangsung anarkis, Wakil Kepada Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengaku merasa prihatin dengan dirusaknya fasilitas umum oleh oknum-oknum saat demonstrasi berlangsung. Pasalnya, fasilitas umum tersebut disediakan dan digunakan oleh masyarakat umum. Ia juga membenarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang harus diwaspadai saat demonstrasi dilakukan
Oknum-oknum tersebut harus terus diwaspadai dan diinvestigasi serta ditindak tegas apabila menunggangi aksi massa. Dan oknum-oknum yang melakukan aksi anarkis harus ditindak tegas karena hal itu sudah masuk kategori tindakan pidana. Kodari juga sepakat agar para pelaku penjarahan diproses secara hukum. Betul, itu yang menjadi kekhawatiran kita dan sekaligus keprihatinan kita bahwa yang dirusak itu adalah fasilitas umum yang notabene penggunanya adalah kalangan masyarakat umum begitu. Bukan itu tujuan dari demonstrasi, dan sekaligus itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang apa yang dikatakan oleh Presiden itu ya benar bahwa ada pihak-pihak yang harus diwaspadai, dan karena itu harus diinvestigasi dan ditindak tegas kalau memang betul nanti bahwa ada pihak-pihak yang melanggar hukum. Memang KUHP sudah mengatakan perusakan, penjarahan itu merupakan tindak pidana, tetapi karena ini merusak institusi negara, DPR, DPRD, kemudian kantor polisi, menyerang pejabat negara, jadi ini harus bisa dianggap mendelegitimasi kewibawaan negara lah, dan karena itu harus dihentikan supaya jangan berlanjut, karena kalau nanti berlanjut nanti bisa pusat-pusat kegiatan ekonomi akan terganggu, dan kalau kegiatan ekonomi terganggu, pusat kegiatan ekonomi terganggu nanti implikasinya luas. Dia kan sudah diproses sekarang secara hukum dan akan ditindak juga secara hukum gitu. Karena memang itu sama sekali tidak boleh. Ada pasal-pasal yang jelas dalam Kitab Undang Hukum Pidana yang menunjukkan itu adalah tindakan kriminal. Itu bukan tindakan politik loh ya. Itu adalah tindakan kriminal. Muhammad Kodari juga berharap bahwa aksi demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa dalam waktu dekat bisa dilakukan dengan baik dan lancar. Pasalnya, konstitusi menjamin kemerdekaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain tidak anarkis, juga disampaikan dengan cara yang aman. Dan juga aspirasi yang hendak disampaikan pun sampai di pihak yang dituju. Masih kepada aparat keamanan supaya bisa dibantu dijaga, jangan sampai disusupi ya. Dan sekali lagi dalam masyarakat demokrasi yang namanya kebebasan menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat itu digaransi oleh konstitusi. Tapi jangan lupa juga bahwa konstitusi pun juga mengatakan bahwa ada batasan-batasan ya, dan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat misalnya sudah membuat aturan-aturan ya, tidak boleh anarkis, harus memperhatikan norma-norma yang menurut saya harus dilaksanakan supaya apa? Penyampaian informasinya bisa berjalan dengan baik, pesannya sampai, tetapi keamanan dan kenyamanan masyarakat juga bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Mengejutkan pernyataan Wakil Staf Kepresidenan yang mengaku prihatin dengan aksi merusak fasilitas umum yang dilakukan oknum peserta demonstrasi. Lantas, benarkah Ketua Koordinasi BEM seluruh Indonesia mengaku tak setuju dengan tindakan penjarahan terhadap 4 anggota Dewan baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Uya Kuya yang telah dinonaktifkan dari DPR RI oleh Dewan Pimpinan Pusat partainya masing-masing mendapat respon dari Muhammad Ikram selaku Ketua Koordinasi BEM seluruh Indonesia. Menurutnya, keempat anggota Dewan tersebut pantas menerima langkah penonaktifan tersebut. Namun, pihaknya mempertanyakan maksud penonaktifan tersebut, apakah dicabut atau hanya bersifat sementara? Meski demikian, Muhammad Ikram menyatakan tidak setuju dengan tindakan penjarahan rumah keempat anggota Dewan yang telah dinonaktifkan tersebut. Ia menyayangkan aksi penjarahan tersebut. Alasannya, aksi penjarahan merupakan tindakan kriminal. Karena itu tidak bisa dibenarkan. Namun aksi itu diharapkan bisa membuka mata pemerintah terkait kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Ya pantas mereka untuk menerima itu.
mereka pantas untuk dinonaktifkan, walaupun nonaktif ini masih menjadi polemik ya. Apa yang dimaksud nonaktif ini, dicabut atau hanya bersifat sementara? Tapi ya saya rasa dari berbagai tingkah laku, statement mereka di media ya wajar mereka mendapatkan itu. Tapi di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak wajar rumah mereka dijarah, tidak wajar rumah mereka dirusak, karena itu sudah lari dari konteks demokrasi. Itu udah masuk ke dalam anarkis, sudah disebut sebagai kriminal. Artinya ketika mereka ini bersalah segala macam, ya ada prosesi hukum atau ada beban moral atau adalah hukuman alam atau sanksi sosial yang mereka dapatkan, tapi bukan dengan penjarahan. Saya sangat menyayangkan itu ya. Artinya semestinya itu tidak dilakukan. Tapi belajar dari kondisi penjarahan itu, saya bisa menyimpulkan bahwa masyarakat itu segitulah keadaan atau kesejahteraan masyarakat. Setingkat beras saja mereka ambil, setingkat minyak makan yang harganya nggak sampai 50.000 mereka ambil. Artinya pemerintah harus ada dari proses penjarahan yang dilakukan. Pemerintah harus mengambil pelajaran bahwasanya ada hal-hal yang kecil mungkin pemerintah tidak tahu bahwa masyarakat hari ini di kondisi yang seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa ya kami tidak akan mendukung penjarahan itu. Ya kita tetap bakal melakukan demonstrasi. Kalau hari ini dengan massa 1.000 orang, ya kita selanjutnya 2.000, 3.000, bahkan lebih dari itu. Kami tetap akan mengawal segala isu-isu yang ada itu setidak-tidaknya ketika situasi kedaerahan, kenegaraan mulai kembali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.